Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu ternyata peristiwa besar ini adalah petunjuk bagimu. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua. Di sini ada The Lovers. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Calicus. Kartu keempat. Di sini ada Two of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Two of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Swords. Oke, Libra. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ternyata peristiwa besar ini adalah petunjuk bagimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, di sini tergambar akan ada sebuah kejadian yang sangat tidak biasa. Sebuah peristiwa besar yang membuat kamu mendapatkan sebuah petunjuk dan pelajaran yang berharga, yang membuat kamu menjadi lebih bisa legowo, lebih bisa pasrahkan setiap apapun yang kamu inginkan hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada kemampuanmu sendiri. Dan akhirnya di saat kamu lakukan itu, mulai ada perubahan, mulai ada kemajuan-kemajuan yang kamu rasakan pada kegiatan-kegiatanmu. Nah, kejadian ini seperti beberapa dari kamu mengalami begitu banyak kegagalan demi kegagalan, penolakan demi penolakan. Seperti kamu selalu menawarkan sebuah jasa ya pada sebuah kegiatanmu, dan sepertinya di situ tidak ada orang yang menginginkan. Seperti kamu lamar sebuah pekerjaan, kamu kirimkan CV-mu, selalu ditolak ataupun gak digubris sama sekali. Dan seperti dagangan, bisnismu, kok selalu sepi. Sepi pengunjung, sepi pembeli, sedangkan tetangga-tetangga sebelahmu, ya, partner, rekan-rekanmu yang bergerak di bisnis yang sama, kok mereka rame, kok mereka ada aja yang datang begitu. Nah, dari sinilah akhirnya kamu gali apa yang kurang. Kok aku nggak bisa berkompetisi? Kok aku nggak bisa bersaing seperti yang lain? Kok kesempatan yang aku dapati seolah-olah nggak sama seperti yang mereka dapatkan? Nah, dari situlah kamu dapatkan sebuah petunjuk, ya, bahwa memang mungkin selama ini ada yang kurang dari kualitas kegiatanmu. Ada sebuah skill, ada sebuah potensi yang belum kamu miliki. Dan mungkin kamu masih kurang di dalam bersedekah, di dalam berbuat baik. Maka dari situlah kamu tata setiap kegiatanmu. Kamu gali kembali potensimu,
kamu kuasai bidang-bidang tertentu, skill-skill tertentu, dan kamu tingkatkan ya kualitas dari hasil-hasil karya-karyamu, kegiatan-kegiatanmu. Dan beberapa dari kamu yang dulunya lamarannya di-reject, ditolak, nggak digubris, akhirnya kamu mulai dapati sebuah panggilan untuk interview, keterima kerja, ataupun ya magang, ya sebuah kesempatan untuk kamu bisa ya berada bekerja di tempat-tempat yang kamu inginkan. Nah, dan untuk seperti dagangan, bisnis, usaha yang selama ini sepi, selama ini kalah di dalam bersaing, mulai ada yang datang, mulai ada yang pesan, mulai ada yang order begitu ya. Karena mungkin ada kualitas yang bisa kamu tonjolkan. Nah, dari situlah kamu mengerti dan sadar bahwa memang kamu harus ya tingkatkan kualitas yang ada di dalam dirimu dan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan kamu tidak bergantung pada keberuntungan, pada lucky gitu ya. Kamu gantungkan semuanya ya pada kemampuanmu sendiri. Jadi di saat itulah mulai ada perubahan yang baik pada kegiatan-kegiatanmu. Dan lamaranmu, CV-mu ya mulai dipanggil, mulai diterima di tempat-tempat yang kamu inginkan begitu ya. Nah, makanya inilah mungkin beberapa kejadian ya, beberapa peristiwa yang bisa dibilang sangat penting begitu ya, karena kamu mendapat banyak petunjuk di sini. Kamu mendapat banyak pelajaran yang berharga. Jika kita ingin bersaing, jika kita ingin berkompetisi, bersainglah secara sehat, bersainglah secara mutu dan kualitas, bukan saling menjatuhkan. Jika kita ingin diterima di tempat pekerjaan yang kita dambakan, maka kita harus memiliki skill, memiliki kemampuan agar orang-orang tersebut, pihak-pihak tersebut bisa dan mampu menerima kita. Dan jika rezeki kita masih seret, masih sempit, masih kurang mengalir dengan deras, maka perbanyaklah memberi, perbanyaklah berbagi, perbanyaklah sedekah. Nggak perlu banyak, yang penting ikhlas. Dan dengan begitu pintu rezeki akan terbuka lebar kembali untuk kehidupan kita. Oke ya? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, benar kan? Jadi di saat kamu dulu dapati sebuah peristiwa di mana daganganmu selalu sepi, bisnismu nggak lancar ya, kesempatan yang kamu dapati kok lebih kecil ketimbang orang lain begitu ya. Rezekimu kok sepertinya seret begitu ya. Nah, di saat itulah, di saat kamu menata kehidupanmu, mengambil ini sebagai petunjuk yang berharga, dan di saat itulah kamu selingi ya. Kamu selalu sempatkan dirimu, dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta. Kamu panjatkan doa, lakukan ibadah, ceritakan keluh kesahmu kepada Sang Penciptamu. Dan seketika kamu setelah melakukan doa, melakukan ibadah, seketika itu pemikiran dan hatimu menjadi tenang. Dan kamu mulai bisa melakukan hal-hal yang terbaik lagi, melakukan perjuangan-perjuangan lagi untuk menata kegiatanmu. Dan itu kamu lakukan setiap hari secara berkesinambungan sehingga banyak kemajuan, banyak peningkatan yang saat ini sudah tampak jelas di depan matamu. Oke, jadi inilah mungkin salah satu kejadian yang akhirnya membuat kamu memiliki ikatan yang kuat, memiliki ikatan batin yang kental dengan Sang Penciptamu. Kamu lebih bisa mendapati sebuah sisi spiritualmu, sisi religiusmu menjadi semakin baik. Nah, jadi kejadian ini memang sangat berharga.
memang menjadi petunjuk-petunjuk baik untuk hidupmu agar lebih tertata dengan sangat rapi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Lovers. Nah, benar kan? Ini adalah orang ketiga. Partner, teman, sahabat yang selalu menikung kesempatan, menikung rezekimu. Ya, jadi ada pihak-pihak ya yang selalu memanfaatkan kelemahanmu, kekuranganmu, baik dalam apapun kegiatannya, dalam bisnis, dalam usaha, dalam dagang, ya. Karena mereka melihat kamu tidak memiliki sesuatu yang mereka bisa andalkan. Nah, dari situlah mereka nikung. Mereka mencuri peluang, mencuri kesempatan. Akhirnya customer, pelanggan itu lari ke mereka. Nah, tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu berkompetisi dengan sangat baik, dengan sangat sehat. Karena apa? Karena kamu junjung tinggi kualitas, ya. Kamu perlihatkan hasil-hasil yang baik dari setiap kegiatanmu. Dan kamu perlihatkan bahwa ada jasa, ya, yang bisa kamu andalkan pada bisnis dan usahamu. Nah, dengan begitu akhirnya pelanggan, pembeli, customer ya, itu kembali kepada kegiatanmu sehingga ada kemajuan, ada peningkatan. Nah, dan orang-orang ini, pihak-pihak ini akhirnya sudah nggak mampu lagi nikung ya, ngambil kesempatan ya, mencuri peluang begitu ya. Karena kamu sudah jauh kualitasnya di atas mereka. Nah, jadi akhirnya kamu mampu berkompetisi, bersaing dengan sangat sehat dan dengan sangat positif. Ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, jadi sepertinya kamu akan memiliki sebuah kenangan masa lalu yang indah yang akhirnya bisa kamu wujudkan kembali. Nah, jadi mungkin dulu kamu memiliki begitu banyak kebahagiaan ya dengan teman, dengan sahabat, dengan orang-orang tersayang, tetapi beberapa waktu lalu itu hilang. Ya, dikarenakan mungkin perekonomian, keadaan ya di dalam kehidupanmu itu serba sulit. Nah, jadi di saat mulai ada kemajuan, mulai ada peningkatan, barulah kamu akan bisa nantinya mengulang masa-masa indah yang pernah kamu rasakan di masa lalu untuk kembali mendapatkan kebahagiaan saat ini. Baik dengan teman, dengan sahabat, dengan orang terkasih, ataupun dengan orang-orang terdekat kamu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Wands. Jadi akan ada kesuksesan yang kamu raih, ya, keberhasilan, kesuksesan, kesempatan, ya, yang akan kembali kamu dapatkan seperti yang orang lain dapatkan. Kenapa? Karena kamu mau jadikan, ya, kegagalanmu, kekuranganmu, kesalahanmu di masa lalu, kamu jadikan pelajaran. Kamu jadikan sebuah koreksi dan sebuah analisa agar kamu menjadi lebih baik. Agar kamu lakukan hal yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi itu kamu jadikan sebagai petunjuk-petunjuk yang berharga untuk kamu tidak salah di dalam melangkah, di dalam menilai, memilih, mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini yang kelima, maaf ya. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi akhirnya kamu telah temukan keseimbangan. Seimbang di dalam dirimu, ya, dan seimbang di dalam kehidupanmu. Nah, jadi kamu menjadi orang yang lebih stabil, ya. Orang yang lebih bisa menenangkan, menyeimbangkan antara pemikiran, perasaan, logika, begitu ya, maupun sikap-sikap itu menjadi lebih baik. Dan kamu mulai bisa menata setiap sendi kehidupanmu menjadi lebih meningkat. Seperti perekonomian, rezeki kembali lancar, begitu ya. Bisnis dan usaha, kerja, kegiatan menjadi lebih maju dan sukses. Ya, bersaing, berkompetisi secara sehat, secara positif, begitu ya.
Dan ada kebahagiaan, ada kenyamanan yang akan mampu kamu persembahkan kembali untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk orang-orang terdekat kamu. Nah, inilah yang menggambarkan keseimbangan. Jadi kamu tergambar di sini ya begitu sangat lega, begitu sangat tenang dan nyaman, ya, menghirup udara, ya, yang segar, yang indah, yang ada di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jadi setelah adanya kesejahteraan, setelah perekonomian kembali stabil, rezeki mengalir deras, maka akan ada kebahagiaan, akan ada kenyamanan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi kamu akan segera berbahagia bersama orang-orang tercinta, bersama orang-orang terdekat kamu, dan di sekeliling tempat tinggalmu, kamu akan begitu nyaman, begitu senang, karena mereka semua menghargai, menyayangi, dan saling menghormati satu sama lainnya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra, sahabatku. Dan semoga temanku Libra akan benar-benar mampu menarik setiap hal baik ke dalam kehidupanmu. Dan kamu akan selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk berharga dari setiap kejadian-kejadian penting, peristiwa besar yang ada di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu terus melangkah, terus berjuang untuk meraih kebahagiaan dan menggapai sebuah kesuksesan untuk hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.